Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam satu kajian menjelang berbuka puasa yang dilaksanakan oleh Zafatur ini. Alhamdulillah, tentu saja kita harus selalu haturkan pada kondisi apapun kita di tengah pandemik COVID-19 ini. Karena bagaimanapun kita kalau menghitung bagaimanapun nikmat Allah jauh lebih banyak dibandingkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmatku, kata Allah, maka engkau pasti tidak mampu menghitungnya. Saudaraku sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam perintah Allah tentang puasa ini, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita semua hafal, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini kita tahu bahwa target dari pelaksanaan ibadah puasa adalah untuk mencapai derajat takwa. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha bijaksana dan Maha adil. Karena terkait dengan takwa ini Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian manusia itu nantinya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah parameter yang bersifat kualitatif. Dan kita bersyukur Allah memberikan parameter kualitatif ini. Karena dengan parameter kualitatif ini, maka kita tidak bisa mengklaim atau tidak berani mengklaim seberapa jauh ketakwaan kita. Di sisi lain kita pun tidak bisa menilai siapa yang paling takwa di antara kita. Seandainya parameternya bersifat kuantitatif, maka kita akan bisa merasa atau bisa mengklaim atau bisa menilai orang lain siapa yang paling bertakwa, Kalau misalnya parameternya adalah tentang banyaknya harta, maka kita bisa menilai. Atau kalau seandainya orang yang paling baik di sisi manusia adalah orang yang paling pintar, maka kita pun bisa mampu menilainya. Tapi dengan takwa ini kita tidak mampu melakukan itu. Hanya berharap saja. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Jika dikaitkan dengan siapa yang merugi di dalam bulan puasa ini, maka kita bisa hubungkan di dalam firman Allah di surat awal-awal surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Saudaraku sekalian, orang yang merugi di bulan puasa ini terkait dengan ciri orang bertakwa. Di dalam ayat yang ketiga setidak-tidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang ghaib. Yang ghaib ini misalnya terutama terkait dengan bahwa kita meyakini yaumil akhir nanti akan ada hisab, akan ada hukuman, akan ada reward, ada neraka dan surga. Kita meyakini selama hidup kita akan ada yang menilai, yaitu para malaikat. Oleh karena itulah, maka keyakinan tentang yang ghaib ini harus kita tingkatkan di dalam bulan Ramadan ini agar kita menjadi lebih berhati-hati ke depan. Yang kedua, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mendirikan sholat. Dan bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas sholat kita.
Dan sholat ini akan sangat menentukan perjalanan hisab kita di yaumil akhir. Oleh karena itulah maka orang yang merugi manakala di dalam bulan Ramadan melalaikan sholatnya atau sholatnya seperti seolah-olah tidak di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah ciri daripada orang bertakwa di dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga ini adalah bahwa dia menafkahkan sebahagian rezeki yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itulah pada bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk berinfak, bersedekah, serta melakukan amalan-amalan sedekah lainnya. Dan di dalam proses menafkahkan atau infak dan sedekah ini tidak menentukan kuantitasnya, tetapi yang menentukan adalah kualitas. Seseorang yang misalnya mendapatkan penghasilan 1 miliar per bulan, kemudian dia berinfak jumlahnya 1 juta sehari, atau dia berinfak dalam 1 bulan 1 juta rupiah, belum tentu lebih baik dibandingkan seseorang yang berinfak hanya 10.000, tetapi penghasilan dia hanya 1 juta. Jadi hal seperti inilah menjadi perhatian kita, bahwa jangan sampai kita merasa income kita kecil, kemudian kita tidak melakukan infak. Lakukan infak sebesar apapun, karena reward yang diberikan oleh Allah adalah bukan besarnya, bukan kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Dan itu juga berbanding kepada berapa income yang dia punya. Saudaraku sekalian, kaum muslimin rahimakumullah. Itulah 3 hal yang terkait dengan orang-orang yang akan rugi di bulan Ramadan, minimal 3 hal tersebut, karena tentu saja masih banyak hal yang lain. Semoga saja pada bulan Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang tidak merugi dengan memperhatikan minimal 3 hal tadi, yaitu meningkatkan rasa iman kita kepada hal yang gaib, kemudian kita memperhatikan sholat kita, dan yang ketiga adalah kita meningkatkan upaya kita secara ikhlas untuk melaksanakan infak sedekah yang merupakan bagian dari upaya menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga saja kita termasuk orang-orang yang beruntung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.